Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yu'til hikmata man yasha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi alladzina balagu fil fadli durwatal ulya, amma ba'du. Semoga Allah yang maha kuasa dengan segala kekuasaannya, yang maha hidup dengan menghidupkan hati Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini di 1444 Hijriah ini adalah Ramadan milik kita, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Karenanya sekecil apapun amal ibadah di Ramadan tahun ini diterima oleh Allah, dan sebesar apapun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di puasa hari yang pinten Pak? Artinya Ramadan masih lama, tinggal lama. Apa maknanya? Maknanya ketika Ramadan masih lama, puasa masih lama itu tidak kemudian kita lengah, tidak kemudian kita masih lama kok, tidak, tapi justru harus semakin progres. Karena Ramadan itu milik kita, Ramadan itu ibadah yang sangat spesial, maka tidak kemudian kita anggap remeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Baqarah surat kedua di ayat 183 mempertegas lagi, mohon izin Bapak Ibu. Di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menarik Bapak Ibu, bahwa ternyata puasa itu adalah panggilan. Kita lakukan puasa itu karena puasa panggilan. Apa buktinya? Buktinya kita dipanggil dengan huruf ya nida, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang dipanggil untuk puasa itu adalah mereka yang beriman. Karena panggilan iman, maka responnya adalah respon iman kita, bukan jabatan, bukan status sosial, bukan ras golongan apalagi organisasi kita, enggak. Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, maka yang puasa, yang terpanggil adalah kekuatan iman. Panggilannya pakai iman, maka responnya adalah dengan iman kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian maka seharusnya, mohon maaf, mohon izin, seharusnya tidak lagi kemudian kita marah-marah, tidak lagi kemudian kita ini sewot kepada mereka yang saudara-saudara kita Islam memang, tapi kemudian tanpa alasan syar'i siang-siang makan dengan terang-terangan. Berarti respon Allah, panggilan Allah tidak direspon dengan iman. Maka kewajiban kita adalah mendoakan, bukan kemudian malah menghantam, apalagi menghajar. Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Ramadan karena itu panggilan yang harus kita respon dengan kekuatan iman pula itu, maka ketemu dengan namanya kualitas iman kita, kualitas takwa kita. Karena puasa itu endingnya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan semoga Allah kemudian memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita purna Ramadan adalah orang-orang yang minal muttaqin, yang benar-benar takwa. Keran Ramadan dengan segala pahala sudah dibuka. Artinya kita ini berkualitas atau tidak hari-hari Ramadan yang kita lalui. Karena boleh jadi ada puasa yang kita lakukan tapi hilang nilai pahalanya. Kita dapatnya hanya ju' wal atos, hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disindir oleh Rasul, kam min shaimin. Berapa banyak mereka yang puasa, berapa banyak yang mereka kelaparan atau mereka nahan minum, makan dan lain sebagainya, tapi yang ada adalah atos dan ju' atau ju' dan atos, lapar dan dahaga. Karena ada segala sesuatu yang harusnya dipuasakan tapi tidak dilakukan.
Karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita refresh lagi, yang harus kita cas lagi, dan harus kita hati-hati lagi kemudian kita praktekkan. Satu adalah kaitannya dengan lisan. Ketika kita puasa, lisan tidak terjaga, maka pahala puasa akan berkurang. Secara fikih mungkin diterima oleh Allah karena dengan syarat rukunnya sudah terpenuhi, tapi dari kualitas pahala kita di Allah tidak ada. Apa lisan yang kemudian punya potensi melakukan salah hilaf dosa itu? Yang pertama al-kidbu atau bohong, dusta. Orang yang suka dusta, orang yang bohong, kemudian apalagi disengaja, maka sungguh puasa kita akan berkurang pahalanya. Puasa kita tidak berharga di hadapan Allah. Maka orang-orang yang puasa memang, tapi dia melakukan kebohongan, apalagi dengan sengaja dusta, maka puasanya akan sia-sia. Dua, kaitannya dengan lisan. Menghilangkan atau mengurangi pahala puasa kita adalah orang-orang yang ghibah. Ghibah itu ngerasani. Ghibah itu dosanya besar, bahkan lebih besar daripada zina. Berarti mendingan jangan. Ghibah yang sangat sederhana itu malah justru dosanya lebih besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena yang dirasani adalah orang yang tidak kelihatan, orang yang tidak ada di hadapan kita. Maka orang-orang yang suka ghibah sejatinya itu kelihatan ringan, sepele, tapi nanti di akhirat akan jadi masalah. Kelihatannya guyonan, mulai dari sedikit, tapi lama-lama kemudian akan tertarik ketika menceritakan aib saudara kita. Maka orang-orang yang ghibah adalah orang-orang yang celaka di akhirat. Kelihatannya main-main, tapi akan jadi serius urusannya di akhirat. Abu Hasan Al-Basri pernah satu kesempatan, ketika beliau itu dilapori sama muridnya, wahai guru, di ujung sana ada beberapa orang yang sedang menggibah, yang sedang ngerasani panjenengan guru. Respon apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Maka Abu Hasan Al-Basri segera keluar dari rumah langsung ke pasar. Bukan mengambil atau membeli parang, bukan mengambil senjata, tapi beliau beli. Bahasa kita parsel lah Pak, bahasa kita sembako. Dibawa sendiri oleh beliau dan sampailah kepada orang yang sedang asyik ghibah. Biasa Bapak Ibu, ketika kita sedang menyebut seseorang, tiba-tiba orang yang disebut ada di depan kita, pasti salah tingkah. Begitulah orang-orang yang sedang ghibah saat itu, mereka kaget. Kekagetannya itu kemudian direspon oleh Abu Hasan Al-Basri, "Ndak usah kaget, ndak usah takut, saya justru terima kasih. Tolong terimalah rasa terima kasihku ini dengan parsel dan sebagainya dibagi dengan rata." Mereka kemudian bertanya, "Wahai guru, kenapa? Kami yang salah, kami yang sadar sedang menceritakan kekuranganmu, tapi malah justru mendapatkan hadiah." Kata Abu Hasan, "Saya ketika engkau ghibahi, alhamdulillah dosa-dosa saya terkurangi. Karena itu sebagai rasa terima kasih, maka saya berikan ini dan terimalah dengan baik." Jadi kalau Bapak Ibu ingin dosanya dikurangi, carilah orang-orang yang sedang ghibah. Ya. Sedang ghibah, lah kita tidak usah kemudian marah. Alhamdulillah. Lazimnya tentu kita akan klarifikasi. Jadi lisan kita dari ghibah, dusta. Kemudian namimah atau adu domba. Jari-jari kita itu bagian dari refleksi dari lisan kita. Memang kita tidak langsung kemudian mengadu domba, tapi lewat gadget kita, lewat HP kita, kemudian bisa juga memprovokasi mereka yang akhirnya juga jadi masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping sedemikian rupa lisan kita adalah berpotensi, apalagi kemudian kita berkata-kata yang rofasa, yang jelek, yang kotor, yang fusuk itu, maka kualitas puasa kita akan terkurangi pahalanya. Di samping itu pula ternyata yang tidak kalah penting adalah yang ini mengancam hari-hari kita puasa di siang hari adalah ketika kita memandang. Jika pandangan kita itu kemudian mendapatkan atau mengandung syahwat alias syahwat, maka itu juga akan mempengaruhi kualitas pahala Ramadan kita. Satu itu. Yang kedua, apa yang membuat puasa Ramadan pahala kita berkurang adalah jika hati ini ada rasa riya.
puasa kita ada rasa pamer, puasa kita ada rasa riya, maka itu akan pula membuat ibadah puasa kita akan jadi masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang akan diuji sedemikian rupa di hati kita dengan rasa pamer itu, dengan mungkin caranya sederhana. Setan itu menggoda kita. Ketika kita pakai bikin status mungkin dengan kalimat alhamdulillah sudah tahajud, tapi lama-lama jika kemudian kita tidak niatkan ikhlas semata-mata karena Allah, untuk syariat, untuk syiarnya agama ini, maka hati-hati status yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan masih panjang. Kualitas ibadah Ramadan kita adalah kualitas yang nanti di hadapan Allah kita akan tuai pahalanya. Maka marilah kita hati-hati, jaga lisan kita, jaga hati kita dan seluruh anggota tubuh kita, sekaligus kita puasakan seluruhnya, karena yang akan berkualitas di hadapan Allah adalah seluruh hati, pikiran dan semuanya yang Allah berikan fasilitas ini kita puasakan, kita jaga sedemikian rupa sehingga kelak kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah bimbing hati dan lisan kita sekaligus pikiran kita sehingga kita rampungkan Ramadan ini dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mengorbitkan semua insan yang hadir ini menjadi orang-orang yang haqqa tuqatih, yang benar-benar bertakwa, yang sifat takwanya bukan temporal tapi takwanya yang istiqomah sampai lepas Ramadan. Demikian, mohon maaf tidak bermaksud menggurui apalagi menasihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.